Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel gua. Di sini gua bakal ngasih informasi lagi terkait kerja di tambang ya, teman-teman. Jadi gua bakal ngejawab salah satu pertanyaan dari yang nonton di channel gua terkait kerja di tambang. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung tonton videonya. Satu pertanyaan dari Agam BNT di lewat Instagram ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Selamat siang Mas Dimas. Sebelumnya perkenalkan saya Maga. Barusan lihat konten YouTube yang tentang gaji, benefit dan lain-lain karyawan tambang karena kebetulan saya sedang dapat offering letter dari perusahaan tambang. Bisa sharingkah Mas mengenai offering letter dan bagaimana negonya? Thank you sebelumnya. Oke. Jadi sebelumnya gini, gue di sini punya 2 offering letter, cuma nggak bakal gue kasih lihat ya. Ini karena konfidensial, jadi ini bedanya adalah gini. Di 2 offering letter ini ada berbeda karena sebelumnya pas gue lagi setelah gue FGDP, nah gue kan ada untuk jadi karyawan tetap. Nah ternyata gue dipindahin jabatannya, misalnya dari jabatan 1 ke jabatan yang lain karena gue dinilai lebih pantas di jabatan yang itu. Nah jadi gue dapat offering letter 2. Nah untuk teman-teman yang kayak misalnya pengen berubah ataupun offering letternya terkait khususnya terkait gaji dulu ya. Pertama adalah kalian search dulu gaji rata-rata di tempat ataupun posisi yang kalian lamar. Salah satu contohnya kalian bisa search di laman ini Prospel. Nah ini gue masukin di perusahaan gue sebelumnya yaitu di Cipta Kerja Tama. Kita masukin nanti ada tulisannya kayak gini misalnya engineering trainee misalnya, ini kan FGDP-nya ya. Terus kita scroll ke bawah. Nah, gini teman-teman, scroll ke bawah. Ini udah ada salarinya di 6 juta sampai 10 juta. Nah, ini adalah gaji yang bisa kalian nego. Misalnya kalau misalnya kalian emang dipersilakan untuk nego gaji, nah kalian bisa cek dulu salarinya di sini. Kalau kalian lebih tinggi daripada salary ini, dipastikan bahwa perusahaan itu bakal susah memilih kalian. Kecuali teman-teman, kecuali kalian punya nilai tambah, misalnya kalian punya pengalaman di bidang itu dan biasanya bukan untuk fresh graduate ya teman-teman. Jadi emang udah punya pengalaman sebelumnya. Oke, jadi gitu. Dan kalau pengen tahu lebih jelasnya ataupun pengen cek website yang lain, kalian bisa buka di Jobstreet. Di sini juga bakal ada. Nah, bedanya di Jobstreet ini kebanyakan emang gak nge-share gaji, tapi lebih ke benefit teman-teman. Jadi kan kalau kalian kerja, pasti bukan cuma gaji doang, bener? Jadi kalian pasti mencermati benefit apa yang kalian dapatkan bila kalian bekerja di perusahaan tersebut. Nah di sini ada banget, jadi kayak review-review dari orang-orang yang udah pernah kerja, dari gajinya, tunjangan, terus ada beban kerjanya, terus ada pengembangan karir. Jadi kan kalian bisa tahu gambarannya. Dengan gaji segitu apakah kalian bisa worth it kerja di sana dengan plus-plus dari benefit sebagai macamnya, ataupun kalian memilih untuk cari ataupun lirik perusahaan yang lain gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut website yang lain, ada Job Planet. Ini sama tapi bedanya kalian harus login dulu teman-teman untuk mengetahui gaji di perusahaan tersebut. Kalau kalian belum login, kalian masih belum bisa melihat. Nah, tapi cuma ada gaji rata-ratanya ya, gaji rata-ratanya berapa gitu. Udah ada di sini. Oke, itu aja yang gue saranin website-websitenya. Nah, untuk tipsnya kalian yang lagi offering letter, pertama gini teman-teman, yakinkan dulu bahwa sebelumnya kan ada dua tipe offering letter. Jadi ada yang secara online ataupun secara kayak gua gini offline langsung udah dapat kertas itu ya. Yang online ini bedanya adalah kalian ini nanti bakal dikasih lewat email, dari email ataupun dari WhatsApp. Tapi biasanya email ya, kan harus konfidensial dan juga harus benar-benar nggak bisa lah cuma sembarangan pakai media sosial gitu ya. Jadi nanti dari email kalian bisa cek offering letternya. Nah nanti kalau kalian tanda tangan itu dan kirim lagi ke HRD-nya, itu bakal menjadi final kalian itu ya, final bahwa kalian setujui bahwa kalian akan bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kalau kalian tidak menandatangani itu, kemungkinan besar kalian bakal dicoret dari list penerimaan pegawai baru gitu ya. Nah kalau misalnya kalian dapat kesempatan untuk bisa memberikan offering ataupun bisa nggak sih gaji saya berubah, ya kalian coba aja nego, tapi dengan pedoman tadi ya, ada beberapa gaji yang bisa kalian set di website yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah gini, pastiin dulu kompetensi kalian ini cocok. Maksudnya gini, kalau kalian mau nawar di atas harga normal, kalian harus punya kemampuan yang lebih dari yang dibutuhkan dari kriteria tersebut. Jadi kalau kalian emang nggak punya kemampuan tersebut,
Kalau bisa udah ambil aja itu dulu. Karena apa? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan kalian bakal belajar di perusahaan tersebut dan kalian mendapatkan pengalaman yang lebih. Jadi saat kalian bakal mendaftarkan perusahaan yang selanjutnya, kalian bakal bisa mendapatkan uang ataupun gaji yang lebih besar. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya kalian masih sebagai fresh graduate, kalau saran dari gua jangan kebanyakan nawar teman-teman. Karena apa? Kalian ini belum punya pengalaman di lapangan. Kan beda banget kalian yang dapetin entah di sekolahan ataupun dimanapun dibandingin di lapangan. Itu beda banget. Apalagi kalau kalian nganggep bahwa kalian kerja praktek ataupun TA kemarin itu tuh sama kayak kerja. Beda banget teman-teman. Karena apa? Karena kalian punya beban yang kalian tanggung bila kalian sedang bekerja. Beda sama kalian lagi sekolah gitu ya. Jadi semoga membantu untuk teman-teman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait offering letter ataupun gimana sih cara nego gaji kalau misalnya kalian dapat kesempatan tersebut gitu ya teman-teman. Semoga membantu. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.